Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini kan yang kita tahu hanya BPJS Kesehatan. Di sini kita ada BPJS Kesehatan, ada kerjaan. Yang membedakan kesehatan hanya khusus JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Itu berlaku semua tercover dalam satu keluarga sampai anak usia 2 bulan pun tercover. Tetapi di BPJS Ketenagakerjaan dia per individu. Jadi dalam satu kakak itu bisa mendaftar anak, suami, istri dengan usia 16 sampai 65 tahun. Lalu apa ada manfaat yang kita bisa rasakan? Yang pertama, di sini dengan iuran 16.800 kita sudah dapat jaminan kecelakaan kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu iuran kita kasih masuk 10.000 untuk jaminan kecelakaan kerja, melindungi kita saat kita melakukan aktivitas pekerjaan. Entah itu dia petani, pedagang, tukang ojek, nelayan dan sebagainya bisa tercover. Jadi ketika kita terjadi kecelakaan kerja dalam hubungan kerja, contoh dia celaka, putus jari saja, putus jari anatomi, sensor potong ini ada semua ada biaya. Jadi kita sesuaikan di biaya dari dokter. Dokter bilang ini jari yang mampu jari yang putus, 2 juta dari harga. Kita kasih 2 juta selain kita sembuhkan, diganti. Kemudian kalau dia celaka patah gigi, ada juga dia punya biaya penggantian gigi tiruan sebesar 5 juta. Kemudian kalau dia celaka juga berpengaruh pada dia punya penglihatan yang tadi dia normal. Tiba-tiba karena celaka, benturan yang keras menyebabkan dia punya pandangan buram, ada dia punya biaya penggantian kacamata. Itu di cover dari 10.000 tadi itu ya, khusus jaminan kecelakaan kerja. Atau hal buruk yang lain terjadi, misalkan dia celaka menyebabkan dia cacat permanen atau lumpuh karena risiko kecelakaan kerja. Di situ peserta itu dapat manfaat itu 56 juta dari pemerintah dikasih supaya dia pergi usaha. Kemudian ketika dia punya anak yang masih sekolah 2 orang, ditanggung dia punya manfaat beasiswa sampai dia kuliah. S1 total 174 juta. Jadi total 140 juta itu untuk 2 orang anak, terhitung pendidikannya dari TK, SD sampai dia kuliah. Dengan rincian per tahun, TK SD 1.500.000, SMP 2 juta, SMA 3 juta, kuliah 12 juta. Jadi iuran kecil 10.000 itu tadi banyak bermanfaat. Itu ketika dia terjadi celaka, cacat atau lumpuh. Lalu bagaimana kalau dia celaka lalu meninggal? Contoh dia sementara kerja di kebun, kerja di kebun karena gigit ular, meninggal. Atau dia ojek, tabrakan, celaka, meninggal. Atau dia pelaut, tenggelam, meninggal karena cuaca ekstrim di laut. Bagaimana? Kalau dia terjadi celaka dalam hubungan kerja, dia langsung dapat santunan 70 juta. Langsung dapat manfaat beasiswa dari iuran 10.000 tadi. Artinya di sini program hadir ya, supaya apa? Pertama, adanya peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim. Ya kan itu jangan tahu mbak ya, jangan liluri limit ya, pasti tanggung pihak butuh ya. Layo mana hadir pemerintah ya, anggota harus harap lo. Nyaran jaka pemetiwan ya, jangan kau nomor tahu. Dah anan dah papa anda dah lenda. Kami kada amlim pada urus. Belum adanya terayo. Daanan pun jangan nih daanan. Jakarta pada warung jaga, bola dah. Kita kama palundu jaga, dah bola beasiswa. Kalau kita hitung, Jakarta ini ada jakanya temarip ya. Kita hitung ekonomi. 1 bungkus 10.000 kita hitung rok 10. Satu hari tidak mungkin 1 bungkus, 3 bungkus 30.000 kali 1 bulan 900.000. 900.000 itu tidak menjamin saya dan sebuah keluarga. Apalagi saya pribadi ketika saya melakukan hubungan kerja saya celaka. Apalagi kalau saya hanya punya KIS, tidak punya BPJS Ketenagakerjaan. Karena sekarang kalau celaka kerja, kita pakai BPJS Kesehatan, kita tetap membayar. Karena apa? Sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, sudah diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, dihimbau bapak-bapak dari seluruh masyarakat, bagaimana supaya kita peduli, sadar, supaya kita punya perlindungan, supaya aman. Saat bekerja aman, saat hal yang buruk pun terjadi dalam hidupnya kita, keluarga yang kita tinggalkan, anak termasuk istri, suami juga aman. Perlindungan. Yang kedua ada jaminan kematian, iuran 6.800 kita kasih masuk. 6.800 itu yang tercover kita suatu saat kita meninggal. Karena apa? Meninggal itu sesuatu yang pasti di kita punya hidup. Tidak ada satu orang manusia pun yang abadi. Hanya kita percaya satu, hidup dan matinya kita Tuhan yang atur. Kita tidak bisa mengklaim bahwa saya akan mati di umur 200 tahun atau saya meninggal di umur 70 tahun. Contoh sekarang saya kalau waktunya Tuhan panggil kita panggil. Disitulah dia punya manfaat jaminan kematian yang totalnya 42 juta itu santunan supaya meringankan keluarga yang ditinggalkan. Supaya apa? Dari biaya itu kita tidak utang lagi. Namanya kan sesuatu yang di kita hidup tidak pernah kita merencanakan. Tiba-tiba kita meninggal, kita tidak punya persiapan. Hal pertama yang kita lakukan pasti utang. Tidak mungkin kita tidak utang.
Nah di sini pemerintah hadir sebagai solusi. Bagaimana supaya kita suatu saat ketika hal-hal buruk itu terjadi kita tidak perlu hutang, karena apa? Semua kita sudah punya perlindungan, sudah di cover pemerintah. Makanya di sini dengan iuran 16.800, maka sebetulnya kalau bapak mama itu kita potong 100.000 itu untuk 10 bulan, terhitung Maret sampai Desember. Lalu hal yang kedua bagi bapak mama yang sudah terdaftar, ya toh, silakan melakukan pembayaran lanjutan, bisa lewat agen breeding, bisa lewat bank, semua bank bisa, lewat kantor pos, kebetulan teman-teman anak pos ada, bisa pergi kantor pos. Kalau kepesertaan kita tadi sudah sampai 3 bulan kita tidak pernah bayar, non aktif. Di sini 1 bulan, 2 bulan kita tidak bayar, masih diperpanjang. Tapi kalau 3 bulan berturut-turut kita tidak bayar, di sini non aktif sudah kita buka pesertaan. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya di sini pemerintah hanya mengelola, kita punya uang, suatu saat dikembalikan kepada kita. Seperti itu. Nah, jadi seperti jadi silakan sebentar bapak mama ya toh mendaftar. Ya usia pendaftaran itu 17 sampai 65 tahun. Dia di atas kelahiran 1961. Kalau 1958, 59, 60 sudah lewat. Dia sudah bisa, dia umur 17 tahun punya KTP bisa kita daftar. Tadi Bapak bilang ketika kecelakaan ketika bekerja. Contoh saya kan di bekerja. Lalu tiba-tiba sama pembayar air, Pak saya kecelakaan dan saya bisa dikena tabrak apa? Kalau kita kecelakaan kerja di luar hubungan kerja itu tidak tercover. Pada intinya hubungan kerja. Contoh, kalau dia dari rumah ke kebun, pulang ke kebun, terjadi risiko kecelakaan kerja, tercover. Kalau dia tukang ojek, dalam sementara dia posisi ojek, dia tercover. Kalau dia tukang bangunan, dia sementara kerja rumah atau mungkin beli alat ke sana, dia celaka, tercover. Tapi kalau dia dari acara pesta, acara nikah, dari refreshing, minum mabok, celaka, tidak tercover. Nah, kalau pergi beli air, bayar air, kita bukan melakukan pekerjaan, jadi tidak tercover mama. Seperti itu penjelasan. Ya, betul juga. Itu bagus juga pertanyaan. Jadi mewakili semua kita, coba kita paham. Jangan sampai kita berpikir bahwa semua celaka ini kategorinya masuk semua. Saya celaka mungkin karena pulang dari acara pesta juga masuk, jadi tidak. Mungkin seperti itu saja supaya mempersingkat waktu, ya toh apalagi kalau panas, silakan. Baik.